Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kesempatan kita untuk belajar tentang kecerdasan buatan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas pokok bahasan kita konsep pencarian. Nah, konsep pencarian ini merupakan elemen penting ketika kita akan belajar tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, metode pencarian sebenarnya terdapat banyak metode yang telah diusulkan. Saking banyaknya, ya, sehingga metode pencarian tersebut dikategorikan atau dibedakan ke dalam dua ranah atau dua jenis. Yang pertama, yaitu pencarian yang bersifat buta atau tanpa adanya suatu informasi atau blind search, ya, atau uninformed search. Kemudian yang kedua yaitu pencarian heuristik, artinya adanya suatu informasi atau heuristic search. Dan pastinya karena banyak metode yang dikenalkan, setiap metode akan mempunyai suatu karakteristik yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam kecerdasan buatan, suatu kriteria pencarian harapannya akan memenuhi 4 kriteria berikut. Yang pertama yaitu adalah completeness. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi seandainya solusinya memang ada? Artinya, komplit di sini apakah menjamin adanya suatu solusi jika solusi memang ada. Dan yang kedua, yaitu waktu, time complexity-nya. Berapa waktu yang diperlukan? Harapannya dalam proses pencarian, waktu yang dibutuhkan sedikit, tapi sudah menemukan suatu solusi. Dan yang ketiga, ruang memori atau space complexity-nya, harapannya memori yang terpakai itu kecil, ya, tapi solusi yang diharapkan sudah ditemukan. Dan yang keempat, optimal atau optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Karena pastinya dalam proses pencarian akan ditemukan beberapa teknik-teknik, akan ditemukan beberapa cara sehingga akan menuju ke solusi tersebut. Dan bagaimana solusi yang terpilih, apakah optimal. Harapannya suatu kriteria pencarian dalam AI akan memuat atau mengandung keempat unsur ini secara sekaligus. Tapi secara realitanya ternyata pasti ada beberapa yang tidak memenuhi. Apakah memenuhi hanya 1, 2, 3, 4-nya tidak, atau memenuhi 2, 3, 4, satunya tidak, sesuai dengan teknik atau metode yang akan dipilih. Brainstorming-nya dari konsep pencariannya, para peneliti pada awalnya, kecerdasan buatan difokuskan dalam penyelesaian masalah yang tidak menggunakan komputasi konvensional. Hal ini disebabkan metode pemecahan masalah konvensional tidak dapat lagi digunakan, karena sifatnya alami, ya. Permasalahan pada sistem kecerdasan buatan tidak memiliki algoritma tertentu. Misalnya ada pastinya, sangat kompleks kalau misalkan ada. Karena itu, haruslah ditemukan sebuah teknik baru yang mirip dengan cara yang digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah dan dapat diimplementasikan pada suatu mesin atau komputer. Yang nomor 5, salah satu metode yang cukup terkenal yaitu adalah metode searching atau pencarian. Nah, ini awal-awal brainstorming kenapa kok muncul suatu konsep pencarian. Selain itu, searching dalam sebuah struktur data telah menjadi dasar bagi algoritma komputer. Akan tetapi, proses searching pada kecerdasan buatan memiliki perbedaan. Metode searching pada kecerdasan buatan merupakan searching terhadap problem space, bukan searching suatu data, angka, atau karakteristik atau string tertentu.
Proses searching ini berupa jalur yang menggambarkan keadaan awal sebuah masalah menuju kepada penyelesaian masalah yang diinginkan. Jalur-jalur ini menggambarkan langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu masalah. Melalui proses searching, menuju sebuah penyelesaian akan terbentuk sebuah solution space. Jadi yang kita cari di sini adalah proses searching di sini, bagaimana problem space ini akan ditemukan. Contoh kasusnya, di sini ada suatu rute ya atau gambar atau komputer stat ya. Kita tahu ya, pastinya suatu komputer itu bisa kita pakai atau tidak ya. Kalau secara manusia biasa, pasti akan tekan tombol aja, selesai. Oh, ternyata bisa dipakai. Ternyata tidak. Tapi bagaimana untuk memahamkan suatu komputer tersebut? Pastinya pakai logikanya manusia. Nah, contohnya, keterangannya, pastinya perhatikan ya, apakah suatu komputer itu dapat digunakan atau tidak, pastinya melakukan suatu switch on dulu. Selanjutnya dengan melakukan inspeksi terhadap kondisi lampu indikator. Apakah lampu indikatornya nyala atau tidak? Kalau nyala, mungkin bisa lanjut. Tapi kalau kondisinya off, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dicek? Maka ruang-ruang keadaan itu yang harus diteliti, yang harus diperhatikan. Agar apa? Proses ini tadi akan menemukan suatu solusi sehingga komputer itu bisa nyala. Dengan melakukan searching terhadap problem space, kita akan tiba pada sebuah penyelesaian masalah agar komputer dapat diaktifkan kembali. Seandainya suatu komputer tersebut ternyata tidak bisa digunakan. Bisa dicek kerusakannya apa, permasalahannya bagaimana. Artinya apa? Ruang space masalah ini yang akan kita cari untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, itulah konsep pencarian sebelum kita akan belajar tentang pencarian buta atau blind search. Terima kasih dari saya, sampai jumpa.